Halo teman-teman sejawat, selamat datang di sesi bedah kasus kita hari ini. Jujur aja saya super antusias karena kali ini saya bakal bertindak sebagai reviewer ahli kalian buat membedah tuntas soal-soal ujian kompetensi atau UKOM khusus untuk jenjang D3 keperawatan. Nah, fokus utama kita kali ini adalah keperawatan medikal bedah atau KMB. Kita nggak akan bahas teori dasar yang bikin ngantuk ya, karena saya yakin 100% kalian udah di luar kepala soal itu. Kita bakal langsung terjun ke simulasi kasus klinis yang serba cepat. Jadi, siapkan diri kalian buat berpikir kritis. Coba perhatikan angka ini, 25–37%. Yup, sebesar itulah porsi soal KMB di ujian UKOM kalian nanti. Angka ini secara harfiah adalah penentu kelulusan kalian. Menguasai KMB berarti kalian udah mengamankan sebagian besar tiket menuju kata lurus. Nah, aturan main di sesi interaktif kita ini gampang banget. Saya akan bacakan 10 soal vignette klinis lengkap dengan 5 pilihan jawaban dari A sampai E. Tugas kalian, tiap saya selesai bacain soalnya, pause dulu audionya, kunci jawaban kalian, baru setelah itu lanjut play buat ngecek apakah logika klinis kalian udah on point. Oke? Yuk, kita langsung masuk ke kasus pertama. Kasus nomor 1. Kita punya pasien pria berusia 70 tahun dengan PPOK, terpasang ventilator, terdengar suara ronci atau ngorok, dan dahaknya sulit keluar. Pertanyaannya sangat spesifik nih. Apa yang harus diperhatikan atau dilakukan perawat sesaat sebelum melakukan suction? Pilihannya ada A. Mengatur posisi pasien, B. Mendengarkan suara napas, C. Melepaskan kanul selang ETT, D. Memberikan oksigen 2–5 menit pada pasien, atau E. Menghidupkan mesin suction. Nah, coba kalian pikirkan baik-baik tindakan persiapannya, pause dulu, dan kunci jawaban kalian sekarang. Oke, udah dikunci jawabannya? Jawaban yang tepat banget adalah D, yaitu memberikan oksigen 2–5 menit. Kenapa gitu? Bayangkan gini, tindakan suction itu nggak cuma menyedot lendir, tapi juga ikut menyedot oksigen di jalan napas pasien. Kalau kita skip langkah hiperoksigenasi ini, nyawa pasien bisa melayang seketika gara-gara hipoksia. Jadi dalam standar operasional prosedur, urutan klinis praoksigenasi ini benar-benar harga mati dan nggak bisa ditawar lagi. Lanjut ke kasus kedua, dan kali ini kita masuk ke ranah trauma. Pasiennya adalah korban kecelakaan. Terdapat memar di daerah bahu, wajah, dan area leher. Plus terdengar suara gurgling. Pertanyaannya, apakah prioritas tindakan keperawatan pencegahan pada kasus tersebut? Apakah A. Membebaskan jalan napas dengan head tilt, B. Memberikan oksigen sungkup, C. Mencegah manipulasi leher, D. Melakukan suction, atau E. Meninggikan posisi kepala? Ayo, uji insting trauma kalian. Pause dulu dan tentukan pilihannya. Buat kalian yang jawab C, mencegah manipulasi leher, insting gawat darurat kalian tajam banget. Poin krusial yang harus selalu kita ingat di manajemen trauma adalah setiap cedera yang letaknya di atas tulang kavikula harus kita asumsikan sebagai fraktur servikal sampai terbukti sebaliknya. Memang betul, pasien butuh pembebasan jalan napas karena ada gurgling, tapi memanipulasi leher secara sembarangan malah bisa memicu cedera saraf tulang belakang yang fatal. Prinsipnya, mencegah risiko kematian selalu jadi prioritas tertinggi. Kita geser sedikit ke komplikasi ortopedi di kasus ketiga. Ada pasien laki-laki 48 tahun dengan fraktur kruris sinistra dan baru aja dilakukan pembidaian. Tapi, pasien sekarang mengeluh kakinya kesemutan dan terasa baal atau mati rasa di bagian ujung atau distal yang dibidai. Pertanyaannya, apa tindakan keperawatan yang paling tepat? A. Melonggarkan bidai, B. Mempersiapkan pembedahan, C. Menganjurkan meninggikan kaki kiri, D. Memposisikan kaki yang terbidai datar, atau E. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Ini tanda bahaya klasik loh. Yuk, pause dan evaluasi tindakan kalian. Udah dapat jawabannya? Ya, jawaban yang benar adalah A. Melonggarkan bidai. Keluhan kesemutan dan baal itu adalah alarm nyata dari tubuh untuk sindrom kompartemen. Ini adalah kondisi gawat di mana sirkulasi darah benar-benar terputus akibat tekanan berlebih dari bidai tadi. Kalau kalian milih periksa TTV atau mengubah posisi kaki, itu nggak bakal menyelamatkan jaringan kakinya dari kematian atau nekrosis. Tindakan paling logis dan harus dilakukan pertama kali dalam urutan ini adalah segera hilangkan tekanannya dengan melonggarkan bidai. Siap buat kasus keempat? Kita punya pasien perempuan berusia 28 tahun dengan luka bakar derajat 2 di wajah dan lengan. Nyerinya lumayan skala 7. Nah, perawat akan melakukan perawatan luka. Pertanyaannya, apa tindakan keperawatan terapeutik yang jadi prioritas selama prosedur perawatan luka tersebut berlangsung? A. Pemberian antibiotik, B. Monitor ukuran luka, C. Tindakan prosedur debridemen, D. Jelaskan tanda dan gejala infeksi, atau E. Gunakan teknik aseptik selama merawat luka. Silakan kunci jawaban kalian sekarang. Jawabannya jelas E ya, menggunakan teknik aseptik selama merawat luka.
Kenapa ini sangat krusial? Konsep utamanya adalah pasien luka bakar itu kehilangan garda pertahanan paling pertama mereka, yaitu kulit. Setelah fase kritis cairan terlewati, ancaman paling mematikan buat mereka adalah sepsis atau infeksi sistemik. Jadi menerapkan teknik aseptik yang super ketat itu bukan cuma sekedar rutinitas biasa, tapi itu benar-benar intervensi penyelamat nyawa. Lanjut ke kasus kelima. Ini prosedur yang sering banget kita lakuin tapi sebenarnya penuh risiko. Pemasangan MJT atau selang lambung pada pasien dengan gangguan menelan. Pertanyaannya, apakah tindakan paling kritis untuk memastikan keselamatan pasien sesaat sebelum kita melakukan fiksasi selang? A. Mengukur panjang selang, B. Melumasi ujung selang dengan jeli, C. Menguji penempatan selang di lambung, D. Meminta pasien untuk menelan, atau E. Membersihkan area hidung? Pikirkan langkah krusialnya, pause, dan pilih jawaban kalian. Ya, jawaban yang benar adalah C, menguji penempatan selang di lambung. Sebelum kita memfiksasi atau memasukkan apapun ke selang itu, kita mutlak harus memastikan selangnya beneran masuk ke lambung, bukan malah nyasar ke paru-paru. Ingat, tujuan kita itu kasih nutrisi ke pencernaan, bukan menenggelamkan paru-paru pasien. Kalau kita ngelewatin tahap pengujian ini, dampaknya bisa aspirasi fatal. Verifikasi ini adalah jantung dari keselamatan pasien pada prosedur pemasangan NGT. Masuk ke kasus ke-6, kita akan bahas ranah legal dan etis. Seorang perawat akan memasang infus pada laki-laki 65 tahun yang kondisinya lemah. Perawat tersebut menjelaskan tindakan, tujuan, serta risikonya, lalu meminta persetujuan keluarga dan menandatangani surat pernyataan. Nah, pertanyaannya, jenis tindakan apa yang sedang dilakukan perawat tersebut? Apakah A. Anonymity, B. Dokumentasi, C. Confidentiality, D. Pendelegasian, atau E. Informed consent? Gampang kan? Yuk pause dan pilih opsi yang tepat. Betul banget. Jawabannya adalah E. Informed consent atau persetujuan tindakan. Aturan emasnya, setiap rangkaian tindakan medis yang sifatnya invasif harus selalu dimulai dengan edukasi yang diikuti oleh persetujuan legal. Kalau langkah awal ini dilewati, sehebat atau sesempurna apapun skill klinis kalian saat memasang infus, di mata hukum itu bisa dianggap sebagai sebuah pelanggaran yang serius. Oke, masuk ke kasus ke-7, mari kita asah logika antisipatif kalian. Ada perempuan 45 tahun dirawat karena gagal ginjal kronis atau CKD. Ada edema di ekstremitas bawah, asupan cairan masuk 1000 cc, tapi haluan urin cuma 100 cc per 24 jam. Pasien ini juga dijadwalkan hemodialisa. Pertanyaannya, apa pengkajian keperawatan selanjutnya yang paling mendesak? A. Kaji adanya bunyi napas tambahan. B. Kaji adanya kenaikan berat badan. C. Kaji nilai ureum dan kreatinin. D. Kaji kadar hemoglobin. Atau E. Kaji kecemasan. Coba pikirkan kemana sisa cairan itu menumpuk, pause, dan tentukan pilihan kalian. Jawaban yang paling tepat dan paling urgent adalah A. Kaji adanya bunyi napas tambahan. Logikanya sederhana tapi krusial. Pasien menahan 900 cc cairan di tubuhnya. Cairan yang menumpuk di kaki itu bikin gak nyaman, betul? Tapi kalau cairan itu merembes dan masuk ke paru-paru, nah, itu mematikan. Perawat yang kompeten akan menggunakan data intake dan output ini untuk memprediksi ancaman edema paru dan langsung mengevaluasi status pernapasan pasien sebelum menyusun intervensi selanjutnya. Tinggal beberapa kasus lagi, semangat! Kasus ke-8 ini tentang pasien laki-laki 40 tahun, post-op appendektomi hari kedua. Pasien mengeluh nyeri skala 6, meringis kesakitan, susah tidur, dan nafsu makannya menurun. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Apakah A. Nyeri akut, B. Risiko infeksi, C. Defisit nutrisi, D. Intoleransi aktivitas, atau E. Gangguan pola tidur? Coba saring data-datanya, temukan masalah utamanya, pause, dan kunci jawaban kalian. Tepat sekali, jawabannya A. Nyeri akut. Disinilah kemampuan analisis klinis kalian diuji. Kita cari akar masalah yang, kalau diselesaikan, bakal otomatis ngeberesin masalah lainnya. Susah tidur dan nafsu makan turun di kasus ini cuma efek domino dari rasa sakitnya. Akar dari segalanya adalah nyeri pasca operasi dengan skala 6. Begitu nyerinya berhasil kita tangani, masalah tidur dan makan pasien kemungkinan besar bakal ikut teratasi dengan sendirinya. Kasus ke-9. Ini bakal menguji ketelitian prosedural kalian. Ada pasien laki-laki 50 tahun dengan keluhan batuk berdarah selama 2 bulan. Dia baru aja jalani tes tuberkulin. Hasilnya, di area tusukan tidak ada indurasi atau pembengkakan yang keras, tapi cuma ada memar atau ekimosis 1 mm. Pertanyaannya, bagaimana interpretasi yang harus dibuat oleh perawat? A. Positif, B. Negatif, C. Diketahui, D. Ragu-ragu, atau E. Tidak tentu. Coba ingat-ingat lagi cara baca tes Mantoux yang benar, pause, dan jawab sekarang.
Jawabannya adalah B, negatif. Untuk prosedur pembacaan tes tuberkulin, kita harus patuh pada parameter ukur yang super spesifik. Yang kita raba dan ukur itu adalah indurasi alias pembengkakan yang mengeras, bukan kemerahan apalagi memar. Kalau nggak ada indurasi, ya otomatis hasilnya negatif. Jangan sampai temuan visual seperti memar kecil itu mengecoh ketajaman penilaian klinis kalian ya. Sampai juga kita di kasus terakhir. Ada pasien laki-laki 45 tahun pasca operasi appendektomi. Area luka operasinya terasa panas, nyeri, dan kelihatan kemerahan yang sangat mencolok. Ini tanda bahaya klasik peradangan. Pertanyaannya, apakah tindakan perawat yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memberikan tambahan cairan intravena. B. Memberikan obat pereda nyeri secara rutin. C. Melaporkan tanda-tanda infeksi kepada dokter. D. Memberikan antibiotik sesuai resep. Atau E. Mengganti dressing luka. Silahkan pause untuk terakhir kalinya dan tentukan tindakan pamungkas kalian. Buat kalian yang jawab C, yaitu melaporkan tanda-tanda infeksi kepada dokter, kerja bagus. Luka operasi yang menunjukkan tanda peradangan berat itu masuk ke dalam ranah kolaboratif medis. Kenapa? Karena kita nggak bisa sembarangan kasih antibiotik tanpa instruksi dokter yang baru. Di sisi lain, kalau kita cuma ganti balutan atau ngasih pereda nyeri aja, itu sama dengan kita mengabaikan komplikasi yang berpotensi membahayakan nyawa. Perawat yang cerdas tahu persis kapan wewenang asuhan mandirinya habis dan harus segera kolaborasi dengan tim medis. Wah, luar biasa banget sesi latihan kita hari ini. Yuk kita rangkum sedikit poin-poin pentingnya. Kunci utama buat menaklukkan soal-soal UKOM khususnya untuk bagian implementasi medikal bedah, itu sebenarnya bukan cuma soal seberapa kuat kalian menghafal teori. Melainkan, seberapa peka kalian mengenali urutan pasti dari standar operasional prosedur dan kemampuan memprioritaskan tindakan penyelamatan nyawa di atas segalanya. Kalian harus bisa memilah mana data mayor yang mengancam nyawa dan mana yang cuma sekedar gejala penyerta. Kuasai proses pemecahan masalahnya, maka saya jamin kalian bakal mulus ngelewatin ujiannya. Terapkan kerangka berpikir logis dan terstruktur ini di setiap studi kasus yang kalian pelajari. Selalu cari data utamanya, taati SOP, dan amankan nyawa pasien lebih dulu. Nah, setelah ini, kira-kira kasus dari sistem tubuh mana lagi nih yang mau kalian pelajari? Tetap semangat belajarnya, terus asah insting kritis kalian, dan sampai jumpa di sesi bedah kasus kita yang selanjutnya.